Apa itu hakikat bahasa? Hakikat bahasa itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada fonologi, semiotik, morfologi, sintaksis, pragmatik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Pembahasan tentang hakikat fonologi. Di sini hakikat fonologi itu melibatkan pemahaman tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa atau fonem digunakan untuk membentuk kata-kata, frasa dalam suatu bahasa tertentu. Ini melibatkan analisis mengenai sesuatu, bagaimana fonem-fonem berinteraksi dalam berbagai konteks, seperti perubahan bunyi yang terjadi dalam kata-kata terkait atau pergerakan bunyi dalam bahasa seiring berjalannya waktu. Selanjutnya itu ada hakikat semiotik. Hakikat semiotik melibatkan pemahaman tentang tanda-tanda digunakan untuk mengkomunikasikan makna dalam berbagai konteks seperti bahasa, seni, budaya, komunikasi visual. Selanjutnya ada hakikat sintaksis. Di sini hakikat sintaksis melibatkan pemahaman tentang aturan dan struktur dasar dalam bahasa yang mengatur cara kerja kata-kata, frasa, klausa disusun dalam suatu kalimat. Selanjutnya ada hakikat pragmatik. Di sini hakikat pragmatik itu mengacu pada pendekatan dalam filsafat dengan linguistik yang menekankan pentingnya makna kata atau tindakan dalam konteks praktis atau penggunaan sehari-hari. Dalam konteks ini, makna kata atau tindakan dipahami berdasarkan bagaimana mereka digunakan dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada hakikat sosiolinguistik. Di sini studi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat lain, melibatkan pemahaman bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ciri-ciri bahasa itu sendiri, yang pertama itu ada bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang bunyi, bahasa berupa bunyi, bahasa bersifat arbitrer, bahasa sebagai interaksi sosial, bermakna, produktif, unik, dinamis, universal, konvensial, bervariasi, dan manusiawi. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa dalam komunikasi sehari-hari itu sangat penting, seperti komunikasi. Fungsi dari komunikasi ini, fungsi utamanya yaitu bahasa adalah bentuk berkomunikasi yang memungkinkan manusia itu berbagi ide, pengetahuan, perasaan, pemikiran dengan orang lain. Komunikasi melalui bahasa dapat terjadi secara lisan maupun tulisan. Ekspresi. Bahasa memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka terhadap apa yang mereka ujarkan. Pemikiran abstrak. Di sini bahasa memungkinkan manusia untuk berpikir secara abstrak dan konseptual. Ini membantu dalam pemecahan masalah, perencanaan, dan pemikiran yang kreatif. Selanjutnya, ciri utama dari bahasa itu sebagai identitas budaya. Identitas budaya adalah bagian dalam proses sosialisasi, yaitu pembentukan individu dalam masyarakat melalui bahasa, norma, nilai, dan budaya masyarakat yang dapat diteruskan kepada generasi muda dari generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya ada sebagai sosialisasi. Di sini bahasa memainkan peran penting dalam proses sosialisasi, yaitu pembentukan individu untuk bergaul dalam berbahasa dengan masyarakat luas melalui bahasa, norma, nilai, dan budaya masyarakat yang diteruskan kepada generasi muda. Selanjutnya ada fungsi kreatif. Bahasa di sini digunakan sebagai fungsi kreatif seperti dalam karya seni, karya film, dan karya-karya lainnya. Selanjutnya ada penyelesaian konflik. Bahasa ini berfungsi sebagai penyelesaian konflik. Itu dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan konflik 1 dan konflik 2 dalam berbicara, bernegosiasi, atau menggunakan
drama, komedi, musik, dan sebagainya. Selanjutnya ada persuasi. Persuasi di sini bahasa digunakan untuk memengaruhi, meyakinkan, dan merayu orang lain, terjadi dalam berbagai konteks seperti pidato politik, iklan, kampanye, pemasaran, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari. Orang menggunakan kata-kata dan bahasa untuk mempengaruhi pendapat dan tindakan orang lain. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan sebelumnya, bahasa adalah fenomena kompleks yang merupakan alat komunikasi utama pada manusia. Ini memiliki hakikat yang melibatkan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, semiotik, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan aspek historis dan perbandingan bahasa. Ciri-ciri bahasa termasuk sifat arbitrer, produktif, teratur, kreatif, semantik, sosial, pembelajaran, fleksibel, abstrak, dan komunikatif. Fungsi bahasa melibatkan komunikasi, ekspresi, penyimpanan pengetahuan, koordinasi sosial, identitas budaya, kreativitas, pemecahan masalah, persuasi, dan hiburan. Dan kata lain, bahasa adalah alat vital. Dengan kata lain, bahasa adalah alat yang vital dalam kehidupan manusia. Tidak hanya untuk menyampaikan makna dan komunikasi, tetapi juga untuk membangun budaya, mengidentifikasi diri, berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan intelektual. Ini adalah atribut yang membedakan manusia dari spesies lain dan membentuk dasar pemahaman interaksi dan perkembangan masyarakat manusia. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.